Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, melakukan kerja-kerja kita, melakukan rutinitas kita. Semua itu tentunya adalah izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula pada hari yang berberkah ini, kita tentunya salah satu yang diperintahkan untuk kita memperbanyak dalam ucapan-ucapan kita, lisan-lisan kita adalah dengan memperbanyak kita mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang menjadikan hidup kita ini bisa menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman, tentunya dengan petunjuk, dengan bimbingan, dengan dakwah, perjuangan yang telah beliau lakukan bersama dengan para sahabat beliau. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ada satu tema yang kita akan sajikan, kita akan bagikan kepada para pemirsa semuanya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, yang sebaik-baiknya kepada kita. Tema kita ini adalah tema yang merupakan satu bagian daripada sisi kehidupan kita yang sangat penting, yaitu silaturahim. Dan yang kita ketahui bahwa kehidupan kita di muka bumi ini itu tidak bisa kita lakukan dengan sendiri kita, tanpa ada orang yang membantu kita, atau tanpa ada orang yang membersamai dengan kita. Hidup kita tentunya juga sangat bergantung dengan orang lain, juga sangat bergantung dengan kehadiran orang lain. Itulah sebenarnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Dia tidak akan bisa hidup sendirian, dia tidak akan bisa bekerja sendirian, dia tidak akan bisa berdakwah sendirian, berjuang sendirian. Dia membutuhkan orang-orang yang bisa membersamai dirinya dalam kehidupannya. Namun di satu sisi, kadang kehidupan seseorang dengan saudara-saudaranya atau dengan masyarakatnya bisa menjadi tidak baik, bisa menjadi bermasalah ketika ada satu perintah, ketika ada satu anjuran itu tidak ditunaikan. Dan salah satu anjuran dalam Islam yang bisa menjaga bagaimana kehidupan manusia itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan bersama-sama, itu adalah dengan senantiasa menyambung tali silaturahim. Dan salah satu yang menjadi
hal dengannya kehidupan antara seorang manusia dengan manusianya yang lain, itu adalah pertama tentunya menjaga etika-etika hidup. Karena kadang ada hal-hal yang kita lakukan dengan saudara kita, dengan masyarakat kita, yang pada akhirnya perilaku kita itu bisa merusak hubungan kita dengan mereka. Nah, makanya di antara hal yang Nabi kita Muhammad SAW nasihatkan kepada kita semua, dan itu beliau sampaikan dalam perkataan beliau yang kemudian menjadi satu perkataan yang dikatakan sebagai hadis Nabi SAW. Itu Nabi kita mengatakan bahwasanya al-muslim itu, seorang muslim itu adalah man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata Nabi bahwasanya al-muslim, seorang muslim itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang muslim yang dia mampu menjaga lisannya dan menjaga tangannya sehingga tidak memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin yang lain. Jadi orang-orang yang hidup dengannya, masyarakat yang hidup dengannya merasa tentram, merasa nyaman dengan keberadaannya. Mereka tidak merasakan ada gangguan dari orang tersebut. Mereka merasa tidak ada dengki dari orang tersebut. Mereka tidak merasa ada ucapan kasar dari orang tersebut. Nah, itulah sendi yang dengannya kehidupan bermasyarakat kita, kehidupan bernegara kita, atau bahkan kehidupan berkeluarga kita itu bisa menjadi baik. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa kehidupan seorang muslim itu bisa memberikan yang namanya kebaikan kepada kaum muslimin yang lain, sehingga mereka terhindar dari keburukan lisannya dan dari keburukan kedua tangannya. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi pokok persoalan hari ini. Kenapa kita melihat persaudaraan itu menjadi renggang? Kenapa kita melihat persaudaraan itu menjadi jauh? Kenapa kita melihat di sana banyak permusuhan, di sana banyak pertikaian, di sana banyak saling mencela? Itu disebabkan karena lisan, karena tangan. Makanya seorang muslim yang mampu menjaga lisannya ini sungguh begitu sangat mulia. Karena dari lisanlah segala perkara-perkara kerusakan, segala perkara-perkara keburukan dari lisan. Bahkan dalam beberapa perkataan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sampai ada jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang mampu menjaga lisannya daripada ucapan-ucapan keburukan, ucapan-ucapan permusuhan, ucapan-ucapan kedengkian. Ketika seseorang mampu menjaga lisannya, maka Nabi menjaminkan sesuatu yang sungguh begitu sangat mulia, yang sungguh begitu sangat agung. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Nabi kita mengatakan, man yatmanuli ma baina lihyaihi atmanulahul jannah. Itu yang Nabi kita katakan. Bahwasanya man yatmanuli, siapa yang mampu menjaminkan untukku, ya, apa yang ada pada kedua lihyanya, ya, yaitu ya jenggot kita dan kumis. Ya, artinya di sini lisannya. Ya.
Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atmanu lahul jannah, saya jaminkan untuknya surga. Ini bagi seseorang yang mampu menjaga lisannya. Karena begitu mudaratnya seseorang ketika yang keluar dari lisannya itu adalah adu domba, yang keluar itu adalah permusuhan, yang keluar itu adalah keburukan, itu bisa merusak tatanan kehidupan keluarga, tatanan kehidupan bermasyarakat, tatanan kehidupan bahkan bernegara. Demikian pula dalam satu riwayat yang lain yang juga disebutkan dalam hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya al-mu'min itu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Ya, jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang mukmin itu adalah man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Bahwasanya seorang mukmin yang sesungguhnya itu adalah mukmin yang ketika manusia itu merasa aman darah dan harta mereka dari keburukannya, ya, dari keberadaannya. Dia menjadi sesuatu yang memberikan kebaikan kepada harta orang lain, menjadi kebaikan kepada darah orang lain. Itulah seorang mukmin. Sehingga inilah yang menjadi sendi-sendi utama, inilah yang menjadi pilar-pilar utama daripada bagaimana terjaganya keharmonisan kehidupan manusia dengan yang lainnya. Nah, kita mencoba pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita memberikan sedikit pengantar tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan manusia itu yang dibangun di atas saling menjaga kehormatan, yang dibangun di atas saling menjaga harta, yang dibangun di atas saling menjaga lisan, yang dibangun di atas saling menjaga ucapan, ya, sehingga dengan itu akan tercipta kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kekeluargaan, kehidupan yang dibangun di atas kebersamaan. Nah, kita mencoba melihat bagaimana sebenarnya keutamaan atau fadilah daripada silaturahim itu sendiri, yang ketika manusia yang beriman menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak silaturahim itu, apakah dengan ucapan yang buruk, ataukah dengan perilaku yang buruk, apakah dengan mengambil hak-hak saudaranya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, mengambil harta, mengambil hak-haknya yang lain, ya. Maka kita mencoba melihat di sini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya ketika silaturahim itu menjadi satu kehidupan seorang manusia, menjadi satu karakter hidup seorang manusia. Kita subhanallah, tanpa adanya keberadaan orang lain, tanpa adanya keberadaan saudara kita, masyarakat kita, kita tidak akan bisa menjadi seorang manusia yang sesungguhnya. Kita ini bisa menjadi seorang manusia yang berilmu. Kita ini bisa menjadi seorang manusia yang bermanfaat karena ada yang mengajarkan kita. Kita bisa membaca karena ada yang mengajarkan kita. Kita bisa bekerja karena ada yang mengajarkan kita. Kita bisa memiliki apa yang kita miliki hari ini karena ada yang mengajarkan kita. Kita bisa berkeluarga, ada yang membantu kita.
kita bisa bekerja, ada yang membantu kita. Ya. Tetapi kadangkala orang-orang yang telah memberikan kepada kita banyak manfaat dalam kehidupan kita, orang-orang yang telah banyak memberikan bantuan kepada kita, kadangkala kita melupakan mereka. Kadangkala kita tidak lagi mengingat mereka. Dan ini adalah satu tanda bahwasanya kita ini tidak memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia sebutkan dalam sebuah hadis, dikatakan bahwasanya man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yang telah memberikan kepadanya manfaat, apalagi telah memberikan kepadanya hidayah, subhanallah, maka pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu mungkin kita tidak tahu tentang Islam itu. Kita dulu mungkin tidak tahu bagaimana mengaji yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana berpuasa yang benar. Kita dulu tidak tahu semua itu. Tapi ada yang kemudian mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berislam yang benar, bagaimana beragama yang benar, bagaimana sholat yang benar. Ada yang mengajarkan kepada kita sehingga kita mengetahui itu. Dan mudah-mudahan orang-orang yang telah mengajarkan kita banyak kebaikan tersebut itu sudah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humran ni'am. Itu kata Nabi kita bahwa engkau memberikan hidayah kepada seseorang, maka itu lebih baik daripada Anda diberikan harta yang paling termewah yang ada di saat itu. Nah, kita mencoba secara singkat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan sedikit apa saja sih keutamaan daripada kita bersilaturahim. Yang pertama adalah bahwasanya dengan kita senantiasa menjaga silaturahim ini dengan saudara kita, dengan rekan-rekan kita, dengan keluarga kita, maka Allah akan memberikan kepada kita kelapangan rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita umur yang panjang. Saya akan bacakan satu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabbu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil." Jadi kata Nabi kita, barang siapa yang menginginkan untuk rezekinya itu dilapangkan dan untuk umurnya itu dipanjangkan, maka hendaklah dia falyasil, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi ini adalah satu tawaran yang sungguh luar biasa. Tawaran. Coba kalau kita lihat kalimat atau nas daripada hadis ini. Man ahabba, siapa yang mau? Artinya ada yang tidak mau. Ya. Jadi ada sebuah tawaran yang sangat besar. Ada proyek besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, yang mau saja. Untuk apa? Untuk dilapangkan rezekinya. Ya, dan dipanjangkan umurnya, maka falyasil, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya silaturahim ini merupakan tanda kuatnya iman seorang hamba dan tanda akan keimanannya tentang hari pembalasan amal ibadah. Jadi ketika seseorang menyambung silaturahim, maka orang tersebut adalah orang yang memiliki iman. Dan orang tersebut adalah orang yang memiliki keimanan tentang pembalasan hari akhir nanti.
Ada satu sabda dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kita SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang menyatakan dirinya telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya, jadi kalau Anda ingin dikatakan oleh Allah sebagai orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada hari akhirnya, ya, jadi bukan untuk Anda dikatakan oleh manusia Anda itu beriman, tidak. Ya, kalau orang manusia yang mengatakan Anda itu beriman, itu ya belum tentu. Tapi kalau Allah yang sudah mengatakan Anda itu beriman, maka tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Ya, jadi kata Nabi kita dalam hadis ini bahwasanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang betul-betul telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Yang ketiga, bahwasanya hamba yang memutuskan tali silaturahim menjadi penyebab amal solehnya tidak diterima ketika amalnya itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah. Ternyata ketika seseorang itu memutuskan silaturahim, itu menjadi sebab semua amalan-amalannya itu akan ditahan dan tidak diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bacakan satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana kemuliaan dan keutamaan daripada menyambung silaturahim itu, dan bagaimana keburukan ya ketika dia memutuskan silaturahim. Nabi kita SAW mengatakan, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah fala yuqbal amalun qati'ir rahim." Subhanallah. Jadi Nabi kita SAW mengatakan bahwasanya inna a'mal bani Adam, sesungguhnya amalan-amalan anak keturunan Adam itu tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah, itu diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Kamis pada malam Jumat, fala yuqbal amalu qati'ir rahim, maka Allah tidak menerima amalan dari orang yang memutuskan silaturahim. Akan ditunda sampai dia menyambung kembali silaturahim dengan orang yang bermusuhan dengannya. Dan yang terakhir, kata Nabi kita SAW, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, hari-hari ini tentunya kita tinggal memuhasabah diri kita saja, tinggal mengintrospeksi diri kita saja. Kalau masih ada orang-orang yang kita rasa kita tidak berbicara dengannya atau kita bermusuhan dengannya, maka jangan menunda-nunda untuk Anda segera bersilaturahim kepadanya. Karena kita tidak tahu bagaimana umur kita, bagaimana usia kita. Boleh saja Allah mempercepat usia kita hidup di dunia ini, ataukah Allah akan memperlambat kehidupan kita di dunia ini. Tetapi yang lebih utama adalah kita segera mempercepat amalan-amalan kebajikan, termasuk amalan silaturahim. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa bermanfaat untuk kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwasanya marilah kita selalu bersilaturahim, terutama kepada kerabat-kerabat kita, pada keluarga-keluarga kita, karena bersilaturahim dengan kerabat kita itu memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.